Selamat pagi Bapak Ibu Tutor, nama saya Romawi Martin, Leodol Satalga Talino dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Izinkan saya untuk menjawab tugas nomor 1 dari mata kuliah Logika. Saya akan menjawab soal tentang macam-macam term, jenis, dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta contohnya. Saya ada mencatat beberapa jawaban yang dapat saya berikan. Yang pertama, term singular. Term ini merujuk pada suatu individu atau entitas spesifik yang memiliki cakupan sangat terbatas. Jadi individu itu saja. Contohnya Soekarno. Soekarno itu merujuk pada suatu individu, yaitu Presiden Republik Indonesia. Contoh lain misalnya rumah. Misalnya Gedung Putih. Gedung Putih merujuk pada suatu bangunan, yaitu kediaman resmi Presiden Amerika Serikat. Kemudian term universal. Term ini merujuk pada seluruh anggota satu kelas dan kategori. Contohnya semua jenis manusia. Semua jenis manusia mencakup setiap individu yang termasuk dalam kategori manusia. Kemudian setiap negara di dunia. Setiap negara di dunia ini mencakup semua negara yang ada di dunia. Kemudian term kolektif. Term ini merujuk pada kelompok atau kumpulan individu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Term ini tidak merujuk pada setiap anggota kelompok secara individual, tetapi kelompok tersebut secara keseluruhan. Contohnya tim sepak bola. Tim sepak bola merujuk pada tim, bukan merujuk pada satu individu saja. Kemudian kabinet pemerintahan. Kabinet pemerintahan merujuk pada semua menteri yang ada di kabinet pemerintahan itu, bukan hanya satu menteri saja. Kemudian soal nomor 2 yaitu sesat pikir atau logical fallacy. Contoh yang dapat saya berikan dari sesat pikir ini, ad hominem. Ad hominem ini yaitu menyerang karakter atau pribadi seseorang daripada argumen yang diajukan. Contohnya, kamu tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh politisi itu tentang ekonomi karena dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Jadi kesalahan di masa lalu menjadi patokan utama untuk mempercayai atau tidaknya kata-kata yang dikatakan politisi itu sekarang. Jadi itu salah satu sesat pikir yang dari ad hominem. Kemudian appeal to authority, menggunakan otoritas seseorang yang tidak ahli dalam bidang yang dibahas sebagai bukti untuk mendukung argumen. Contoh, dokter gigi merekomendasikan merek pasta gigi ini, jadi ini pasta gigi yang terbaik. Dokter gigi dalam ahli kesehatan gigi, bukan berarti menentukan merek pasta gigi yang harus terbaik secara keseluruhan untuk gigi tersebut. Walaupun dokter tersebut memiliki ilmu tentang gigi, ya. Kemudian contoh lain yang ada di internet lah, contohnya yaitu misalnya kasus ijazah Jokowi, ya. Mohon maaf saya sedikit membawa kasus yang ada di internet. Contoh kasus ini misalnya ada seseorang yang membuktikan bahwa ijazah Jokowi tersebut tidak asli, tapi dia tidak memiliki keahlian di dalam bidang tersebut. Jadi ini termasuk dalam contoh appeal to authority, menggunakan otoritas seseorang yang tidak ahli untuk membahas suatu bukti untuk mendukung argumen. Kemudian strawman menyalahartikan argumen lawan dan menyerang versi yang lemah dari argumen tersebut. Contoh, orang yang mendukung pembatasan senjata api ingin melarang semua senjata dan menghilangkan hak warga negara untuk membela diri. Ini adalah penyalahartian karena sebagian besar pendukung pembatasan senjata api hanya ingin mengatur jenis senjata tersebut atau memperketat proses perizinannya saja. Jadi contohnya orang mengeluarkan argumen, tapi argumen itu malah menyerang versi keseluruhan, bukan yang sebenarnya. Karena kan contohnya yang sebenarnya itu hanya kepada perizinannya saja. Kemudian cara menghindari logical fallacy ini yaitu pahami jenis-jenis logical fallacy, habis itu berpikir kritis dan fokus pada argumen yang disampaikan. Kemudian periksa bukti-bukti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.